Tetaplah berdoa, itu yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Tahukah saudara bahwa firman Tuhan mengajarkan dengan jelas kepada setiap kita bahwa setiap kita diminta untuk tetaplah berdoa. Prayer without ceasing, berdoa tanpa berhenti. Saudara terkasih dalam Tuhan, salah satu senjata hidup orang percaya adalah doa. Selain firman Tuhan, selain pujian penyembahan, selain kita berpuasa, doa memiliki peranan penting bagi hidup kita sebagai orang percaya. As a Christian, prayer is important for our life. Setiap hari saudara dan saya harus berdoa. Apapun aktivitas kita harus memulainya dengan doa. Bahkan ketika aktivitas kita sudah kita selesaikan, kita jalankan, maka kita juga harus menutupnya kembali dengan doa. Jadi mau tidak mau, suka atau tidak suka, siap atau tidak siap, terima atau tidak terima, hidup saudara dan saya tidak bisa tidak untuk tidak berdoa. Nah, salah satu senjata hidup orang percaya adalah doa. Mengapa doa? Karena melalui doa kita dapat berkomunikasi dengan Tuhan. Kita bisa berkata-kata kepada Tuhan melalui doa. Doa memang ada yang bersikap seperti khusyuk secara ritual agamawi, tetapi ketika saudara bergumam di hati, menyampaikan sesuatu kepada Tuhan, meneteskan air mata, itu adalah bahasa doa, saudara. Seringkali kita hanya terjebak dan fokus, berdoa harus sendiri di rumah, tutup pintu, tutup mata, lipat tangan. Betul, itu merupakan doa. Tetapi di tengah-tengah era yang sudah semakin maju ini, doa bisa kita naikkan di dalam hati, doa bisa kita naikkan ketika kita sedang tenang, sendirian. Tetapi yang paling esensi dalam berdoa adalah hati, pikiran kita, jiwa dan roh kita terkoneksi dengan Tuhan. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, melalui doa kita dapat berkomunikasi bersama dengan Tuhan. Kita dapat menyampaikan segala sesuatu yang ingin kita sampaikan kepada Tuhan. Baik ucapan syukur, rasa terima kasih kita, baik itu pergumulan kita, permohonan kita, kerinduan kita. Intinya saudara dan saya, waktu kita berdoa, kita sedang berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan senang untuk diandalkan. Tuhan senang ketika melihat saudara dan saya, anak-anaknya, berdoa kepada pribadi Tuhan. Dan salah satu senjata hidup orang percaya adalah doa. Kenapa? Yang kedua, karena melalui doa kita juga dapat menggerakkan hatinya Tuhan. Ketika saudara berdoa sungguh-sungguh, ketika saudara benar-benar hatinya tertuju kepada Kristus melalui doa, maka Tuhan dapat digerakkan dengan doa-doa kita. Saudara sadarkah bahwa firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita bahwa doa orang benar bila yakin didoakan maka akan besar kuasanya. Arti besar kuasanya itu Tuhan ikut serta bergerak, mau menolong, mau menjawab setiap pergumulan doa kita. Dan setiap doa yang kita naikkan tidak ada yang sia-sia. Tuhan mendengar doa kita. Tetapi untuk menjawab setiap doa saudara dan saya sesuai dengan waktunya Tuhan, bukan dengan waktunya kita. Karena waktu Tuhanlah yang terbaik, bukan waktu kita. Jadi ingat, ketika kita menjadikan doa sebagai senjata, karena melalui doa kita bisa berkomunikasi langsung dengan Tuhan. Dan karena melalui doa bukan hanya berkomunikasi langsung dengan Tuhan, tetapi kita juga dapat menggerakkan Tuhan, menggerakkan tangannya untuk menolong kita, menggerakkan kuasanya untuk menyatakan mujizat bagi kita, menggerakkan hatinya untuk memulihkan keadaan hidup kita. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan, melalui doa juga kita dapat mengalami mujizat setiap hari dalam kehidupan kita. Saudara yang sering berdoa, saudara yang sering bergumul, saudara yang sering talking with God alone, saudara lihatlah, bukannya saudara melihat mujizat terjadi, tapi saudara
sendiri akan mengalami mukjizat serta pertolongan Tuhan terjadi ketika saudara berdoa buat rumah tangga saudara yang di hujung perceraian, yang di hujung gugatan pengadilan, ketika saudara berdoa untuk tubuh saudara yang sakit, ketika saudara sedang berdoa untuk permasalahan ekonomi saudara, ketika saudara sedang berdoa tentang pergumulan bisnis, karir, usaha, dan posisi jabatan saudara, ketika saudara sedang berdoa di ujung tanduk untuk pelayanan saudara, di situ mukjizat Tuhan akan dinyatakan. Di situ pertolongan Tuhan akan dinyatakan. Bahkan di situ kuasa Tuhan akan diberikan bagi kehidupan saudara dan saya yang mengikuti program Verona Voice ini. Saudara, jangan berhenti berdoa. Rugi kalau kita nggak berdoa. Karena waktu kita berhenti berdoa, koneksi kita dengan Tuhan terputus seketika. Saudara, melalui doa kita juga dapat mengubah situasi dan keadaan. Tahukah saudara, banyak orang menganggap remeh doa, tetapi doa orang benar bila yakin didoakan, maka akan besar kuasanya. Doa dapat mengubah keadaan. Waktu Daniel ada di gua singa, Daniel tidak hidup dalam ketakutan. Tetapi Daniel berdoa kepada bapaknya. Daniel berdoa kepada Tuhannya. Sehingga mulut singa itu tidak memakan Daniel hidup-hidup. Doa merubah keadaan. Hari ini kalau kau memiliki suami yang keras, engkau memiliki istri yang keras kepala, anak yang tidak bisa mendengarkan nasihatmu, bahkan bos di kantormu jahat, bahkan orang-orang di sekitarmu menjahatimu, jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Masuk kamar, lipat tangan, tutup mata, berdoalah. Atau saudara bisa, doa yang paling cepat adalah ketika saudara meneteskan air mata. Air mata adalah bahasa doa yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhan itu sendiri. Jadi saudara, jangan main-main dengan doa. Doa bisa mengubah segalanya. Doa bisa mengubah status kita. Doa bisa mengubah karir kita. Doa bisa mengubah masa depan kita. Doa bisa merubah kehidupan kita. Tahukah saudara, orang yang sedang menyampaikan kebenaran firman Tuhan lewat Verona Voice ini adalah hasil produk dari seorang oma. Oma saya beberapa puluh tahun yang lalu setiap hari hanya berdoa untuk saya. Tuhan berkatilah cucuku, ubahkan hati cucuku, pakai cucuku untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Tahukah saudara, saya hidup dalam perzinahan, saya hidup dalam kumpul kebo, saya hidup dalam free sex, saya hidup dalam narkoba, saya hidup dalam kekerasan demi kekerasan, perkelahian demi perkelahian, pemberontakan demi pemberontakan. Dari usia dini sampai pada akhirnya doa oma saya menjadi matang. Ketika doa saya menjadi matang, Tuhan mendengar. Indah pada waktunya Tuhan. Tuhan menjamah, Tuhan menjawab doa oma saya dan menjamah hidup saya. Dan tahu apa yang ditabur oma saya hari ini? Saudara merasakan kebaikan Tuhan. Bayangkan kalau oma saya tidak berdoa. Selama 9 tahun dia berdoa untuk seorang cucu yang bernama Verona. Dan hari ini Tuhan ubahkan. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, bagi hidup orang percaya, doa adalah sebuah nafas kehidupan. Artinya, it's very important for our faith, for our Christianity. Doa itu sangat penting bagi iman dan kekristenan kita. Meskipun masih saja banyak orang Kristen yang lalai, merendahkan, meremehkan sebuah doa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika hidup orang Kristen sudah mulai malas berdoa, maka hidupnya, suka atau tidak suka, mudah dikalahkan dengan pergumulan dan permasalahan. Dia akan dikalahkan dengan masalah. Dia akan dikalahkan dengan pergumulan. Dia akan dikalahkan dengan tantangan, rintangan kehidupan. Karena dia nggak punya senjata yang hebat, yaitu doa. Ada banyak orang Kristen terjebak. Dia pikir dengan punya uang yang banyak dapat menyelesaikan masalah. Betul, ada masalah-masalah yang bisa diselesaikan dengan uang. Tapi uang tidak dapat menyelesaikan seluruh masalah kehidupan kita. Tapi waktu kita tutup mata, lipat tangan, berdoa, angkat tangan, Tuhan aku berserah, aku percaya bagimu tidak ada perkara yang mustahil, aku percaya dalam Yesus selalu ada pertolongan, ada mujizat, ada kesembuhan, maka situasi akan berubah. Situasi akan berubah. Situasi akan berubah. Jadi saudara, ketika saudara mulai berhenti berdoa, maka saudara hidupnya mudah dikalahkan dengan masalah dan pergumulan. Dan yang kedua, ketika hidup kita sudah mulai malas berdoa, maka pertahanan dan pintu perlindungan iman kita
mulai terbuka dengan lebar. Sehingga pada akhirnya iblis dapat dengan mudah menyerang kekristenan kita, menyerang iman kita dengan dosa, dengan perzinahan, dengan perselingkuhan, dengan hal-hal buruk lainnya. Makanya saya nggak berani, saudara. Saya bangun tidur berdoa, mau berangkat kerja berdoa, mau pelayanan berdoa, di jalan berdoa, mau bawa mobil saya berdoa. Biarin orang mau bilang saya sok fanatik, biarin orang mau bilang kita sok Kristen, sok suci. Gak apa-apa, saudara. Tahukah saudara, waktu kita berdoa kita dilindungi, kita dipayungi dengan kuasa Tuhan. Amin. Dan ketika saudara dan saya berdoa, maka saudara diproteksi oleh Tuhan. Tapi sebaliknya ketika saudara berhenti berdoa, saudara sedang membuka pintu kehidupan saudara untuk saudara bisa diserang dari banyak lini, dari banyak sektor oleh roh kejahatan, oleh iblis. Saudara bisa diserang dengan perzinahan, saudara bisa diserang dengan kejatuhan-kejatuhan, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Dan yang selanjutnya, ketika hidup orang Kristen mulai malas berdoa, maka Bapak Ibu Saudara, dia akan kehilangan kuasa dan otoritas. Sakitnya nggak mungkin sembuh, masalahnya nggak akan pernah mungkin beres, pergumulannya nggak akan pernah mungkin selesai, rumah tangganya nggak akan pernah mungkin baik, keadaannya tidak akan membaik, kegagalan tidak akan pernah dipulihkan karena dia berhenti berdoa. Waktu kita mulai berdoa, waktu kita confessing faith through our prayer, there is something happen in us. Sesuatu akan terjadi dalam hidupan kita. Keadaan kita akan dipulihkan, bisnis kita akan diberkati, usaha kita akan dipromosikan, rumah tangga kita akan dipulihkan, suami kita akan dipulihkan, istri kita akan dipulihkan. Seluruh aspek hidup kita akan mengalami revival, kebangunan rohani, bahkan mengalami pemulihan seutuhnya dari Tuhan. Saudara terkasih dalam Tuhan, saudara harus punya otoritas, saudara harus punya kuasa lewat doa. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika hidup orang Kristen malas berdoa, maka mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, hidupnya tidak akan mengalami hal-hal spektakuler. Lihatlah orang-orang yang malas berdoa. Lihatlah orang-orang yang menghabiskan waktu hanya lihat sosial media, main sosial media, rebahan di rumah, malas tidak berbuat apa-apa dalam membangun hubungannya dengan Tuhan lewat doa. Dia nggak akan lihat terobosan finansial, dia tidak akan melihat terobosan kehidupan, dia tidak akan melihat terobosan dalam keuangan, pekerjaan, karir, usaha. Dia tidak akan pernah melihat dan mengalaminya. Tapi sebaliknya kalau kita berdoa, kita terus mengandalkan Tuhan, kita terus berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan seruan kita dan menjawabnya dari sorga. 4 poin terakhir, saudara. Mengapa kita harus tetap berdoa? Yang pertama, karena doa adalah kekuatan bagi hidup orang percaya. Doa adalah kekuatan hidup kita. Rumah tangga kita dijagai, rumah tangga kita dilindungi, bisnis kita diproteksi karena kekuatan doa saudara dan saya. Suami kita bisa berubah, istri kita bisa disembuhkan, anak kita dilepaskan dari narkoba, bisnis kita boleh dibangkitkan, dipulihkan. It's all because our pray. Yang pertama saya percaya karena anugerah. Tetapi manifestasi dari anugerah itu, kita beriman, kita berjuang bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita, lewat doa kita kepada Tuhan. Karena di balik doa selalu ada hal-hal spektakuler yang akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Yang kedua, mengapa kita harus tetap berdoa? Karena doa adalah salah satu media untuk kita tetap terkoneksi dengan Tuhan. Selain kita baca firman, selain kita beribadah, selain kita memuji menyembah Tuhan, selain kita berpuasa, doa adalah anak tangga untuk kita tetap terhubung dengan Tuhan. Setiap hari kita berdoa, setiap hari kita mencari wajah Tuhan, setiap hari kita berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara akan mengalami banyak perjumpaan dengan Tuhan. Saudara akan dikasihi Tuhan, saudara melihat pertolongan Tuhan, tangannya yang besar ajaib menyertai hidupmu melalui doa yang kita naikkan. Dan yang ketiga, mengapa kita harus tetap berdoa? Karena doa adalah payung or umbrella perlindungan bagi hidup saudara dan saya. Kita berdoa setiap hari, Tuhan, lindungilah bisnisku, berkatilah usahaku, berkatilah pelayananku, berkati kesehatanku. Maka kita akan dilindungi hari lepas hari. Di darat, di laut, di udara, kita dilindungi. Kita nggak ada yang pernah tahu hidup ini akan terjadi apa, saudara. Tetapi satu hal yang kita tahu, rencana dan rancangan Tuhan itu indah dan baik dalam kehidupan kita. Jadi doa itu, saudara, adalah payung perlindungan bagi hidup kita, bagi anak kita, bagi rumah tangga kita, bagi seluruh aspek kehidupan kita. Dan mengapa kita harus tetap berdoa? Yang keempat, yang terakhir,
Karena lawan kita adalah roh-roh penghulu di udara ini. Kita nggak bisa lihat musuh kita. Musuh kita tuh iblis, saudara. Kita nggak bisa lihat, dia roh, kita makhluk yang nyata, dia tidak nyata di alam yang tak terlihat dengan kita. Jadi saudaraku terkasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Mengalahkan iblis, selain beriman kepada Kristus dengan kekudusan dan kesucian Kristus, kita juga berdoa. Marilah mulai hari ini kita naikkan syukur kita di dalam doa. Kalau hari-hari ini saudara malas berdoa, hari-hari ini saudara bosan berdoa, mari kita kembali berdoa. Setiap saudara yang terus mengikuti Verona Voice ini, saya mengajak saudara untuk berdoa bersama, agar saudara rohnya menyala kembali. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa, biarlah roh kami menyala-nyala. Kami terus berdoa, kami terus terkoneksi dengan Tuhan lewat doa kami. Doa adalah nafas bagi kehidupan kami. Doa adalah bagian yang terpenting bagi iman kami. Oleh karena itu berikan roh doa bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara, tetaplah berdoa dimanapun dan apapun situasi saudara. Dan sampai berjumpa kembali dalam program Verona Voice selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, haleluya. Amin.